Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ulama jamaah rahimahullah, marilah yang pertama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Kita syukuri dengan kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir kajian pada di Masjid At-Taqwa. Kita gunakan kesempatan ini untuk menelaah atau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang sebab-sebab orang masuk neraka Sakor. Ini menunjukkan satu keadaan kejadian nanti di akhirat. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk iman kepada hari akhirat. Nah, itu termasuk rukun iman. Rukun iman ada berapa Bapak Ibu? Nah, pertama iman kepada Allah, terus kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir. Kemudian yang keenam adalah takdir, qada dan qadar. Maka ketika orang tidak beriman terhadap hari akhir, maka dia bukan orang yang beriman. Karena salah satu rukunnya tidak ada. Iman ini adalah ada pada setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman. Dan keuntungan kita ketika kita mau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita akan tahu hal-hal yang gaib. Dari mana? Ya dari Allah yang memberitahu. Termasuk ayat-ayat yang akan kita baca nanti, ini termasuk hal yang gaib yang nanti pasti akan terjadi. Maka kalau orang tidak mau baca Al-Quran, orang tidak mau mengkaji Al-Quran, maka akan sedikit kurang di keimanannya. Maka lebih mantap lagi ketika kita bisa atau mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat apa yang akan kita kaji adalah surat Al-Mudaththir, surat ke-74. Ayatnya mulai 39. Surat Al-Mudaththir surat yang ke-74 ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dari kaum 8 ya. Kullu nafsin bima kasabat radinah
illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Sampai ayat 47. Jamaah rahimahullah, ada yang coba terjemah? Mungkin tidak ada. Pada ayat yang ke-38 Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina, bahwa setiap orang atau setiap jiwa itu bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Atau antara orang akan tergadai dengan amalannya. Masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap amalannya masing-masing. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang golongan kanan. Yang mana orang golongan kanan itu fi jannatin yatasaalun, mereka berada di surga yang mereka saling bertanya-tanya, saling bertanya atau ngomong-ngomong. Anil mujrimin, tentang keadaan para pendosa atau pendurhaka. Ma salakakum bisaqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ini yang intinya. Maka qalu lam naku minal musallin, mereka ahli neraka, orang-orang pendurhaka tadi menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaizin, bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Hatta atana yakin, sampai datang kepada kami kematian. Hadirin jamaah rahimahullah, ketika seseorang telah mati, maka terhentilah semua amal-amal. Karena memang kesempatan beramal itu adalah ketika di dunia. Maka bagi orang-orang mujrimin, yang berdosa, ketika dia mati dia akan menyesal. Oh, ternyata ada akhirat. Mereka menyesal, bahkan mereka mengajukan permohonan kepada Allah minta kembali ke dunia untuk dihidupkan lagi untuk beramal soleh. Tapi hal itu tidak mungkin. Maka tinggal penyesalan. Dan digambarkan dalam ayat ini para ashabil yamin, itu orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu saling ngomong-ngomong, saling bertanya-tanya. Dan yang tanya itu tentang keadaan orang-orang yang berbuat dosa dulu ketika di dunia. Ya, kita berharap semua yang ada di sini semua nanti bisa berkumpul di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya orang-orang mujrimin ini oleh ashabul yamin, ma salakakum fi saqar, apa sebab kamu masuk neraka sakor? Ini salah satu nama di neraka. Ada neraka sakor, ada hawiyah, ada utoma, ada wain, ada sa'ir.
jahanam, jahim, beberapa sebutan nama-nama neraka. Tapi ada juga yang menyebutkan sakor ini tingkatan neraka, seperti hanya surga yang bertingkat-tingkat. Surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Neraka wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar keterangan berapa tingkat. Tapi juga ada tingkat-tingkatannya. Dan yang paling dasar di tempat itu siapa? Neraka orang-orang munafik. Bidarkin asfali minanar. Jadi tempatnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang tempatnya di paling dasar neraka. Ya, akan menjadi bahan bakar dari neraka. Karena bahan bakar neraka itu adalah waquduhan nasu wal hijarah. Ada dari manusia dan batu. Manusia yang jadi bahan bakar itu orang-orang munafik. Ya, kita kembali pada ayat tadi, masalah kakung disakor. Ketika ditanya oleh orang-orang surga, sebabnya apa kamu masuk neraka sakor? Nah, dengan adanya pertanyaan ini jadi ilmu bagi kita semuanya, karena kita telah mengkaji Al-Quran ayat ini. Artinya apa nih yang menjadi jawaban itu jangan kita lakukan supaya tidak masuk neraka sakor. Maka dengan jujurnya mereka mau menjawab, dan kita tidak bisa bayangkan ya. Ini termasuk gaib, keadaannya kita belum pernah mendengar, belum pernah menyaksikan. Padahal surga itu di atas, neraka itu di bawah. Kok bisa bercakap-cakap? Maka ada yang menafsirkan seperti diberi ilham, gitu ya. Orang ahli surga bertanya cara batinnya mungkin, terus terdengar oleh ahli neraka, kemudian dijawab oleh mereka. Yang jelas tidak ada keterangan yang pasti di sini. Cuma kita dengan ayat-ayat yang semacam ini, ya kita hanya samina wa ta'na, mendengar dan taat. Kita mendengar dan percaya, yakin. Yang pertama yang menjadi sebab mereka masuk neraka sakor adalah lam naku minal musallin. Kami tidak melakukan sholat. Apa itu? Sholat fardu utama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Harus menjalankan 5 waktu ini: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Apakah di sini ada yang masih bolong-bolong? Soalnya tidak ada ya. Malah ya, ini saya tanyakan juga di waktu itu di daerah Mokong, daerah Eromongkong, dekat dengan termasuk desa Sendang. Ketika saya tanya begini, ada yang ngacung Pak. Saya pulang. Dan nopo, sholat nopo saya ditinggal. Sholat asar. Datang kunci sholat waktu saat asar itu, terus saya alas. Terus penduduk jaminan jam gangsal. Jadi terus jam gangsal itu terus saya enggak untuk asar. Sakit ampun ditinggal. Apabila sholat asar, satu hadis Nabi mengatakan man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalannya. Dan dalam sabda yang lain yang bersama ini, yang bersama. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, apalagi sholat asar. Kalau satu hari dia meninggalkan sholat asar, berarti hari itu amalan dia hilang.
tidak terhitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hancur, kabur, sia-sia. Nah kalau saben hari dia tidak sholat asar, berarti ya selamanya amalnya hilang, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa sholat asar seperti itu? Ancamannya karena Allah tidak mengatakan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat fardu, terutama sholat wusta, itu sholat pertengahan. Dan sebagian besar menafsirkan sholat asar. Maka jangan sampai ditinggalkan, karena ini termasuk sholat wusta, harus diperhatikan. Tapi juga sholat yang lain, yang pasti yang lainnya juga jangan ditinggalkan. Kemudian ada lagi yang ngacem lagi lah. Dan yang mau ditinggal sholat subuh. Dan kenapa? Tangine jam 6, pengingine pun jedul, nanti kula mboten sholat. Ampun, ya, tetap ditindakake. Sakit ya, ampun bedino kawanan terus. Masa bedino jam 6 terus. Apalagi karena sudah sebiasa, makin pagi jam 4 maka tetap jamaah rahimahullah. Dan mengenai sholat ini juga Allah berkalam dalam surat Toha ayat 132. Allah mengatakan wa'mur ahlahu bis sholati wastabir 'alaiha. Artinya perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Seluruh keluarga yang sholat, istrinya, anaknya, termasuk dirinya sendiri. Siapa yang ada di dalam keluarga itu suruh sholat. Karena suami sebagai kepala keluarga sangat bertanggung jawab. Dan Allah menekankan wastabir, sabar-sabarkanlah ketika mengajak atau memerintahkan sholat itu. Mungkin diingatkan satu kali, terungkapkan, diingatkan lagi 2 kali, terus sampai mau melakukan sholat. Jadi bersabar. Termasuk kepada anak-anak kita yang masih kecil, biasakanlah ya, di kantin. Tapi ya juga dijanji dan yang masjid rame. Termasuk subuh. Jangan sakit, kecilek gitu. Ya kita memberikan kebiasaan, membiasakan. Kalau nanti setiap kalau kecil sudah biasa, insya Allah ketika sudah belajar besar sudah tidak berat lagi. Tapi kenyataannya sekarang ini mengajak anak-anak sholat itu memang satu hal yang tidak mudah. Saya tinggal di asrama SMA Islam Putri, ada sekitar 20 anak. Itu nek sholat, waktu sholat ya harus dikumoin bolak-balik. Apalagi kalau maghrib bisa kan mereka masih pegang HP. Masya Allah ya. Ganti anak komat, kan sudah komat itu baru beranjak dari duduknya, dari pegang HP-nya. Pakai wudhu, baru ke masjid, sholat. Apalagi subuh itu ya Pak. Nah, membangunkan itu katok tok dia tidak akan bangun, harus digedor-gedor pintunya. Asal katakan yang besar orang anak-anak perempuan. Apakah sama juga dengan di rumah jenengan Pak? Yang masih punya anak remaja gitu. Semoga tidak. Ini gambaran. Jadi memang kita harus sabar untuk remaja. Karena sih Allah menyuruhkan untuk
memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan ancaman orang yang tidak sholat yang seperti dalam surat Al-Ma'un, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Cuma tidak berhenti di sini. Di sini orang sholat aja, sholat celaka. Lanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang dalam sholatnya mereka apa? Lalai. Bisa lalai waktunya, bisa lalai pikirannya. Gerakannya itu gerakan sholat. Bacaan yang dibaca pun bacaan sholat. Fatihah, surat, tasbih, rukuk, bacaan iktidal, terus terusnya dibaca. Tapi pikirannya kemana? Inilah termasuk hal yang melalaikan atau lalai waktu. Maka perlunya atau di dalam Al-Quran itu yang diberitakan itu adalah aqimus sholat, menegakkan sholat, bukan if'alus sholat wa imalus sholat, tapi aqimus, tegakkan, bukan hanya menjalankan saja, bukan hanya melakukan saja, tapi tegakkan. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat itu harus dijaga. Sejak toharohnya, baru wudunya harus benar, harus tidak ada yang terlewatkan dari air wudu. Yang wajib ada 4 anggota tubuh. Waksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala. Jadi kalau kepala diusap, mengambil air, dilepas airnya, kemudian diusapkan kepala. Namanya kepala itu mulai batas tumbuhnya rambut ini, depan sampai ke belakang, dimajukan lagi. Di sini telunjuk masuk telinga, ibu jari mengusap bagian luar kepala. Bisa cukup 1 kali. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan yang paling sah itu 1 kali, atau boleh 3 kali. Itu kepala. Wa arjulakum, dan juga kaki ya, kaki tetap dibasuh, dibasuhlah kaki sampai mata. Ini yang wajib. Sedang yang sunnah saya tambahkan dengan tamak makhluk, berkumur-kumur, kemudian istinsak wa istinsar, menghirup air ke hidung dan menyemburkan lagi. Ini sangat bermanfaat. Kemudian apa tambahan lagi? Di antaranya itu sebagai sunnah, sehingga sempurna. Dan termasuk amalan yang bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa, di antara adalah menyempurnakan wudhu ketika di waktu-waktu yang dingin atau di waktu-waktu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Walaupun dingin, tetap menyempurnakan wudhu, maka akan bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Jamaah rahimahullah. Jadi aqimus sholat itu yang berkaitan, termasuk dari mulai taharah, kemudian waktunya. Jangan sampai kita menyepelekan azan. Ketika azan, alah kayak itu apa ya? Pak Cinto yang azannya. Bukan Pak Cintonya yang kita dengar, itu panggilan Allah pada orang-orang Islam untuk segera menunaikan sholat. Bukan Pak Cintonya yang manggil, Allah yang memanggil, yang memberi undangan kita. Dan luar biasanya Allah mengundang kita 5 kali sehari.
Ada betul pertemuan RT sehari 5 kali. Paling seminggu atau sebulan sekali. Itu pertemuan RT gitu ya. Tapi ini Allah memanggil setiap hari 5 kali. Luar biasa. Itu menunjukkan kasih sayang Allah pada hambanya, supaya mengingat Allah segera melakukan sholat. Jangan mosek itu kawiannya rampung, mosek ini nanti dulu, akhirnya tertunda-tunda, bahkan sering ya, ketika Isa ya kajian sampai Isa ya, malam sampai Isa itu jam Isa kurang 5 menit itu masih ada yang datang ke masjid Pak. Kalau mereka orang safar tidak masalah, orang mampir karena dia mampir masjid tidak masalah. Tapi itu orang-orang ya sekitar kampung itu kok lagi sholat jangan mengakhirkan waktu. Kalau beda di awal waktu. Termasuk al-dahulu amal, utamanya amal itu adalah as-sholatu fi awali waktiha, atau as-sholatu fi waktiha, sholat pada awal waktu, jangan ditunda-tunda. Begitu juga ibu-ibu, memang ada hadis orang sebaik-baik itu maksudnya bagi perempuan itu di rumah, di tengah-tengah rumah. Tapi terus bagaimana keadaan kita semua ketika di rumah? Bisakah terjaga kekhusyukannya? Bisakah kita di awal waktu? Kadang karena alasan yang lumayan, untuk ke sini terpenting nanti rampung, atau untuk ke opong yang ke HP, nah ini akhirnya mundur. Maka kalau kita berhalangan ya bisa kemacet lah, lebih baik selama tidak ada fitnah bagi perempuan. Jamaah rahimahullah, lam naku minal muslimin. Jaga semuanya mereka dengan sholat. Jangan terlewatkan, nanti akan menjadi sebab orang masuk neraka. Kemudian yang kedua adalah wakulna walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Inilah indahnya ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah ajaran juga kesosialan, kemasyarakatan, tidak egois, memperhatikan orang-orang miskin. Bahkan dalam sabda Rasulullah mengatakan untuk huwa asfala minkum wa tandur ila madwa fawqakum. Perhatikan, lihatlah orang yang dalam hal dunianya itu di bawah kamu. Jangan melihat orang yang dunianya di atas kamu. Sebab kalau kamu lihat yang atas akan menyebabkan kurang bersyukur pada Allah. Jadi kalau kita sering melihat orang yang di bawah kita akan memunculkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, terus ya dibalik ini daripada yang itu tapi bukan kita merendahkan, tapi untuk diri kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memberi makan orang miskin. Kalau Rasulullah melarang, jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kenyang dan tetanggamu kelaparan. Artinya selalu memperhatikan tetangga. Jika anjuran Rasulullah SAW kepada ibu-ibu, kalau kalian masak, maka perbanyaklah apanya, kuahnya. Kemudian bisa berbagi dengan tetangga. Ini ya langsung diguntok ya. Kira-kira dagingnya sedikit, tahunya gitu ya. Artinya tetangga ampun diparingi anggur itu, ini anggur masak enak banget, ini gulai pak. Tekan gini orang ya. Berikan, ya diberikan sedikit ya, tambah kuah apa.
Dan juga ajaran Nabi, ketika kamu menerima hadiah, maka kembalikanlah dengan pemberian yang lain. Hal ini berangkat dari surat An-Nisa. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi penghormatan oleh orang lain, maka kembalikanlah penghormatan itu atau balasan penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau kembalikan sepadannya. Dalam hal salam, kaitan ayat ini mampu itu diberi penghormatan dalam hal salam. Jika diucapkan salam assalamualaikum, maka ya misalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lebih baik, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minimal waalaikumsalam. Yang kedua itu waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begitu juga ketika kita mendapat hadiah dari tetangga kita, masakan, maka diterima, kemudian disalin wadahnya, lengkotnya atau piringnya, kemudian dikembalikan, kita kosong, diisi apa? Syukur yang lebih baik. Misalnya kalau itu diberi sayur lodeh, dan kemudian dengan ikan asin, nah, ini dikembalikan dengan sayur apa yang lebih baik, opor, tepas masak, atau yang sepadan dengannya. Itu dalam Islam seperti itu. Rasulullah mengajarkan semacam itu, luar biasa. Islam itu agama yang universal, yang menyeluruh. Dalam hal semacam itu dibandingkan oleh Islam. Oke. Kayak kalau kita kembali pada surat Al-Ma'un, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu orang-orang yang tidak menyarankan memberi makan pada orang miskin. Itulah yang dinamakan penista agama. Ya kalau kita tidak mampu, ya berharaplah ketika nanti Allah berikan kemampuan kita berbagi. Wakunna, yang ketiga, wakunna naqulu ma'al qaidin, dan bahkan kami selalu ngomong dengan orang-orang yang ngomong omongan yang batin, omongan yang dosa. Kalau zaman Nabi, orang-orang kafir itu ketika membincangkan tentang menjadikan Nabi atau menghinakan Al-Quran atau menghina Islam atau bahkan menghina Allah. Maka ketika orang-orang berkumpul ngomong kayak itu, kita segera ya kita tinggalkan sampai mereka berganti pembicaraan, ya kita katakan tidak apa, misalnya dicakru atau mungkin gimana Pak yang biasa sering ini ngomong di emperan serang di masjid, atau kalau ibu sedang nyapu ngantar ada temennya yang kena tangani tidak ngobrol-ngobrol atau mungkin waktu di PKK, hati-hati jaga omongan ya. Misalnya nanti sudah masuk pada omongan tentang ghibah, apa Pak ghibah? Ya, membicarakan keburukan orang lain, yang memang benar-benar seperti itu keadaannya, itu tak boleh. Kadang-kadang enak kok ngomong yang itu tak kelosor, ini yang diajak ngomong, wah iya anak-anak baik gitu ya. Ini jangan, kita ganti tema, jangan dilanjutkan. Ganti yang baik. Dan juga bukan fitnah, omongan fitnah. Orang Islam memang banyak berorganisasi, ada organisasi
hijau, kuning, biru, merah dan sebagainya. Tapi jangan sampai yang hijau ngelak-ngelak yang kuning ngelak-ngelak yang biru, yang biru ngelak-ngelak yang merah dan seterusnya. Atau karena gara-gara ngaji gitu. Yang satu ngaji di sini, yang satu ngaji di sana. Oh, cuma sini pun, ini. Kalau sama-sama kiblatnya Ka'bah, kemudian yang sembah Allah, kemudian kitabnya Al-Quran, Nabi Muhammad, ya sudah sama, tidak usah menjadikan. Kalau diperbincangkan ikhtilaf, ya, perbedaan itu tidak akan selesai. Sejak dulu sudah ada ikhtilaf, asal kancanya apa, kunut subuh, sejak dulu sudah ada. Tapi kan tidak akan selesai. Orang semai-semai menganggap ada dasarnya. Ya sudah, lakukanlah amal-amal kalian sesuai keyakinan kalian. Jamaah rahimahullah. Jadi ketika ada perjalanan satu pertemuan, satu halaqah atau kumpulan, ya, selama pembicaraan biasa-biasa, data-data saja tidak masalah. Masuk guyon-guyon sedikit ya, tidak apa ya. Tapi jangan terus keladu gitu ya. Diguyon tapi yang bohong, jangan. Dijaga perbincangan. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik ya. Man amana billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa beriman pada Allah dan hari akhir, supaya dia ngomong yang benar, yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik ya. Kemudian yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya dengan hari kiamat. Itu kan katanya. Sebenarnya surga neraka katanya. Wong sing ngomong dhewe durung tau ngerti surga. Durung tau ngerti neraka. Katanya. Tapi bagi kita bukan itu berangkat dari katanya. Karena itu yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, ya kita sami'na wa ata'na, kita taat. Dari kita tuh la raib fihi. Di dalam kitab itu tidak ada keraguan. Dalam tidak ada keraguan. Semuanya pasti benar. Kalau belum bisa masuk di akal kita, berarti yang perlu dimatchkan itu akal kita. Kita harus ikuti, tidak usah dimasuk-masukkan akal. Memang tidak bisa. Hatta atau yakin sampai datangnya hari kematian. Yakin diartikan kematian. Orang semacam itu terus melakukannya sampai mati. Maka besok di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Di ayat sebelumnya juga Allah menerangkan tentang gambaran neraka Saqar itu. Ayat 27 Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Saqar." Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadar. Neraka Saqar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Jadi begitu masuk neraka Saqar sudah lenyap itu, semua terbakar. Lawahatun lil bashar. Neraka Saqar itu menghanguskan kulit manusia. Kita tahu Rasul mengatakan bahwa panasnya neraka atau panasnya dunia yang paling panas itu 1/70-nya panasnya neraka. Jadi ada latihan. Kalau latihan, ya janganlah. Mulai dari orang nantang merokok di ini latihan yang berengan di tanah. Ya jangan. Itu belum seberapa apinya kompor, belum seberapa. Nah, kalau di tempat-tempat industri baja misalnya, untuk melebur baja itu harus dengan berapa derajat? Mungkin 1000 derajat.
Coba kalau itu yang dimasukkan tangan kita, seperti apa hasil di derajat? Itu aja di dunia. Padahal neraka itu 70 kali lipatnya. Akan jadi apa? Tapi kata Allah dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika setiap kali orang dibakar di neraka itu mengupas kulitnya, maka kemudian diganti kulit yang baru. Liyadzuqul adab, supaya merasakan siksa. Jamaah rahimahullah. Jenengan nek kena luka itu kulit nyerawi daging itu sakit kan? Saya diiris sendiri. Sakit. Tapi kalau sudah sampai tulang, kulitnya sudah hilang, tulang diapa-apakan tidak masalah. Dan sakit lagi. Maka begitu kulit dan dagingnya sudah mengelupas habis, diganti kulit yang baru. Dia merasakan peniknya dibakar. Maka gara-gara ayat itu, ada seorang ilmuwan dari luar sana masuk Islam. Dia ahli kulit itu. Ternyata benar ayat itu. Mungkin sama sengaja dia minta aturan perjalahannya, terus ditetapkan dengan ilmunya. Ternyata benar memang kulit orang disiksa itu kalau masih punya kulit dan daging. Kalau sudah ada kulit dagingnya, dia sudah tidak merasakan sakitnya lagi. Maka kemudian diganti kulit yang baru supaya memang merasakan pedihnya di dalam neraka terus, dan tidak ada hentinya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hadirin jamaah rahimahullah. Dan juga dikatakan oleh Allah pada ayat selanjutnya 30, alaiha tis'ata asyar, di atasnya neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Ketika Abu Jahal membaca ayat ini, itu tanya, semuanya kecil, nanti saya 10 saya hadapi, yang 7 kalian keroyok dengan teman-temannya ini. Dibayangin malaikat itu seperti kita, seperti manusia yang seperti ini. Ada malaikat itu besar sekali, kekuatannya. Malaikat Jibril aja ketika menghancurkan kaum Lut, itu kan diserang dengan sayapnya itu. Buminya kaum Lut itu, Sodom itu diserang dengan sayapnya, sudah ditumpah di balik. Dengan sayapnya saja. Lantang. Allah lawan Solo enteng ini. Padahal kenyataannya Abu Jahal itu terbunuh hanya oleh 2 orang anak di ini dia las-lasan 10 atau 12 tahun terbunuh oleh 2 orang anak ini. Jadi lagi malaikat itu ternyata kemudian dia terbunuh dalam perang Badar oleh 2 anak ini, dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud, potong sampai kemudian ini yang besar kepalanya Abu Jahal. Akhirnya dilemparkan ke satu lubang untuk mengubur orang-orang kafir. Demikian jamaah rahimahullah yang bisa kita kaji surat Mudaththir, dari ayat 39 sampai 47. Ya, harapkan setelah kita tahu salah satu keadaan nanti di akhirat di mana orang pendurhaka masuk neraka sakor, yang sebab 4 itu nanti. Maka kita jaga sholat kita, satu sholat, 2 memberi makan orang miskin, 3 menjaga omongan dengan ngomong yang tidak baik, yang batil, dan yang keempat apa yang kemarin mendustakan hari kiamat. 4 hari ini sholatnya, yang berbagi sedekahnya, kemudian omongan dan hari akhirat. Kalau
mudah-mudahan saja insya Allah hindarkan kita diselamatkan dari neraka. Saya mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun ya mu'minina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa aqim al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.